lagi, bonjour et bienvenue à notre classe français 2. Bon, c'est bien intéressant de vous rencontrer pour ce semestre. Yeah, welcome to our class, Friends 2, and it's nice to see you again in this semester. Di bahasa Prancis 2 ini nanti kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di Prancis 1 kemarin. Kemudian topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai silabus dan kontrak perkuliahan. Kemudian kita akan bicara mengenai teknis pelaksanaan perkuliahan kita, keikutsertaan kuliah dan presensinya. Kemudian kita akan bicara mengenai tugas dan keaktifan kelas, atau yang terakhir adalah ujian. Nah, untuk yang nomor 2 mengenai teknis pelaksanaan perkuliahan, itu yang saya maksud di sini adalah pada saat berpartisipasi di kelas, Anda mempunyai 3 pilihan. Nah, ini tidak usah saya jelaskan ya, karena ini sudah akhir minggu, pasti teman-teman sudah mengikuti segala penjelasan mengenai perkuliahan kemarin. Kemudian mungkin saya garis bawahi yang keikutsertaan kuliah atau presensi. Kalau hari ini mungkin karena ada perubahan jadwal, jadi presensi tadi mungkin sudah kebuka sejak pagi. Nah, sekarang saya ingin kesepakatan teman-teman dulu. Apakah untuk minggu depan kita akan mulai di jam 2 seperti ini, atau ingin pindah di hari yang lain? Saya ingin masukannya. Kalau tadi untuk hari ini Arfan menyampaikan ke saya kalau teman-teman free, bisa. Nah, bagaimana untuk minggu-minggu selanjutnya? Apakah tetap, ataukah kita mau pindah hari? Yuk. Kayaknya enak jam 2. Farin jam 2, yang lain? Jam 2 aja, Mem. Jam 2 aja. Oke, takut baik. jaraknya kejauhan dari kelas pagi. Oke. Maksudnya dengan kelas pagi, maksudnya bagaimana? Buat yang ngambil offline itu loh, Mem. Takutnya kalau yang ngambil offline kan nanti berarti dari jam berapa? Jam 9 pagi nungguin lagi terus sampai jam 3 ya. Takutnya kelamaan yang anak-anak yang offline, Mem. Termasuk saya, Mem. Oh, gitu. Nah, gimana? Kan kelas kita sebetulnya kan jam yang PKL kan jam 3 ya, jam 3.20 kalau saya tidak salah. Kemudian Prancis itu terjadwal jam 11.40. Nah, gimana? Saya sesuai dengan schedule kalian saja. Kalau misalnya ini diundur jam 2, kemudian nanti bablas dengan PKL, ternyata ada yang mengikuti kelas pagi terlalu jauh. Nah, bagaimana? Apa ini nanti silahkan didiskusikan di dalam grup gitu? Nanti ada yang report ke saya, entah itu Arfan atau yang lain, nanti report ke saya minggu depan mau pindah hari atau mau jam 2, kemudian 14, nanti jam 3. Gimana lebih enaknya? Di sini atau nanti? Di sini juga nggak apa-apa sih, Mem. Jadi bagian. Oke, gimana? Karena kalau yang jam 3, itu saya tadi belum melihat slot kalian ada waktu atau tidak, dan juga ruangan ada waktu atau tidak gitu. Tapi kalau yang ke jam 2 ini itu free ruangan, dalam arti karena di sini hanya ada 4 ruangan yang dipakai untuk online class, jadi untuk jam 2 relatif free, tidak ada kelasnya. Yang jam 3 yang saya belum ngecek apakah itu bisa pindah di lebih pagi lagi. Kalau jam 10 kalian ada kelas? Jam 9 ada, Mem. Bagaimana? Maaf, sorry. Jam 9 ada reading. Oh, jam 9 ada reading. Jam 9. Oke. Kalau jam 9 nanti masuk lagi yang jam jam 10 mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau nanti kemudian yang PKL-nya jam 3 sama aja, nanti selisihnya terlalu jauh. Saya yes. Bagaimana? Yang tidak bisa di jam 2 siapa? Apakah banyak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tetapkah jam 2? Ya, Mem. Iya, jam 2 nggak apa-apa, Mem. Oke, baik. Jadi mulai minggu depan Prancis jam 2. Kemudian kita lanjut nanti PKL-nya. Baik, nanti kita lihat hari ini. Kalau hari ini nanti saya tidak break ya, tidak ada break untuk yang PKL. Jadi nanti setelah kita selesai membahas mengenai topik
Perancis nanti saya langsung ke topik yang PKL. Tapi untuk yang minggu depan nanti saya serahkan Anda kalau misalnya mau ada break dulu, tidak apa-apa, nanti kita break sekitar 20-an menit lagi. Oke, kemudian kalau sudah tentang presensi, jadi nanti presensi akan saya buka. Kalau kita kuliah jam 2, nanti sekitar saya buka juga jam 2. Mulai jam 2 untuk presensi saya buka. Demikian juga untuk yang ikut di YouTube ataupun ikut yang di Zoom. Nanti silakan Anda presensi pada saat mulai jamnya sampai dengan H+2 seperti ketentuan perkuliahan dual mode umumnya. Kemudian sama seperti yang kemarin di translation, bahwa nanti untuk mereview pemahaman kalian, nanti saya akan memberikan semacam katakanlah kuis setiap meeting. Kuis itu nanti gunanya adalah untuk saya, refleksi saya bahwa capaian kalian sesuai dengan materinya. Atau ternyata materinya belum dipahami oleh kelas atau beberapa dari kalian. Kemudian nanti itu untuk untuk saya memberikan mungkin materi tambahan ataupun mungkin nanti membuka diskusi tambahan. Seperti yang kemarin juga, nanti untuk evaluasi pemahaman nanti sama dibuka H+2, jadi sama dengan presensi kuliah. Kemudian tugas dan keaktifan kuliah, karena kita kuliah di hari Jumat, maka nanti tolong maksimal dikumpulkan di hari Rabu pukul 23.59 menit ya. Jadi nanti di hari Kamis saya bisa mereview tugas kalian, kemudian nanti pas perkuliahan atau pas Zoom berikutnya, kalau ada pertanyaan mengenai tugas yang Anda kumpulkan, bisa disampaikan di dalam kelas. Gitu. Kemudian untuk ujian UTS dan ujian UAS-nya, kalau untuk yang UAS-nya nanti project, kemudian untuk yang UTS-nya nanti kita lihat di dinamika kelasnya dulu. Ini belum, terus terang saya belum bisa menentukan untuk bentuknya. Nanti kita lihat. Baik. Kemudian di dalam perkuliahan ini saya hanya menyediakan, saya menyediakan 2 Google Classroom. Jadi tapi materi yang ada di dalam Google Classroom dua-duanya sama. Jadi seperti tadi sebetulnya maksud saya, apabila memang ada yang tidak bisa gabung di jam 2, maka bisa lihat di schedule anak S1. Mereka kalau saya tidak salah hari Selasa pukul 10 kalau saya tidak salah. Nah, apabila tidak bisa, maka boleh ikut di yang S1 gitu. Tapi nanti memang agak complicated kalau seperti itu, karena nanti pengaturan atau pengumpulan tugasnya tolong tetap masuk di Google Classroom di 3. Jadi nanti pada saat saya mereview ataupun saya memberikan penilaian, semuanya masuk di dalam form yang sama di 3. Biar tidak tercampur. Karena kalau tercampur, takut saya nanti besok saya berikan nilai pada kolom S1 atau demikian juga sebaliknya, nanti malah menyulitkan bagi Anda untuk men-trace nilai kalian. Gitu. Jadi ini saya buka saja, seperti tadi kalau ada beberapa yang ternyata pagi ada kuliah, kemudian kalau harus buka lagi nanti atau datang ke kampus jam 2 terlalu jauh, maka saya berikan pilihan, silahkan kalau mau gabung S1 hari Selasa, kemudian materinya silahkan tetap masuk di dalam materi Google Classroom di 3. Kemudian seperti juga yang kelas saya yang lain, maka nanti di dalam kelas bahasa Prancis saya akan menggunakan yang flipped learning atau blended learning. Jadi nanti materi saya upload duluan. Jadi minggu depan karena kita kuliah hari hari Jumat, kemudian S1 itu ada kuliah di hari Selasa, maka nanti materi minggu depan sudah saya upload maksimal hari Senin. Jadi nanti silahkan teman-teman yang D3 sudah lebih awal bisa mempelajari dulu materinya. Kemudian nanti di dalam kelas waktu kita yang hanya maksimal 40 menit itu, nanti kita gunakan untuk pendalaman materi. Atau kalau masih ada kesulitan, nanti silakan kita diskusi di dalamnya. Karena kalau saya harus memberikan materi benar-benar awal di dalam kelas 30 menit, itu nanti dalam tanda petik kita tidak cukup waktu untuk membahasnya. Gitu, itu yang saya maksud dengan blended learning. Kemudian deskripsinya, bahasa Prancis 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari Prancis 1. Kemudian di dalam Prancis 2 ini nanti kita akan diberikan dasar-dasar pengetahuan bahasa Prancis dengan baik, sehingga kita nanti diharapkan mampu
menyatakan informasi mengenai makanan, aktivitas jual beli, aktivitas yang berhubungan dengan kebiasaan, menyatakan kesukaan dan harapan, orientasi tempat, waktu, dan jadwal kegiatan secara sederhana dengan benar dalam konteks reservasi. Gitu. Kemudian deskripsi mata kuliah itu kita tuangkan dalam standar kompetensi atau learning outcome seperti berikut ya. Ada 7. Jadi yang pertama menyatakan informasi yang berhubungan dengan makanan, menyatakan aktivitas jual beli. Nah, untuk 2 standar kompetensi ini kita menggunakan referensi yang ada di dalam buku Bonjour dan Bienvenue. Jadi nanti di dalam Prancis 2 kita akan menggunakan selain Bonjour dan Bienvenue, nanti saya akan menggunakan juga modul yang saya create, yang saya kolaborasi dengan materi-materi yang lain sesuai dengan capaian pembelajarannya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya Bonjour et Bienvenue itu seharusnya sudah selesai di semester kemarin. Tapi karena kemarin terus terang saya tidak berani mengejar materi karena memang kondisi perkuliahan kemarin menurut saya kurang efektif. Saya sendiri juga merasa kalau menurut saya tidak bisa meng-guide teman-teman semua untuk mempelajari bahasa Prancis dengan lebih intens, sehingga saya hanya berhenti sampai ke lesson 6. Kemudian lesson 7 dan lesson 8 akan kita lanjutkan di semester ini. Nah, dalam kondisi normal seharusnya kita berganti buku ke buku yang lain, kemudian nanti kita sudah lebih ke sesuai dengan kita, jadi untuk bahasa Prancis di STBA, itu di Prancis 2 harusnya kita lebih ke spesifik sesuatu hal yang berhubungan dengan frontliners. Jadi misalnya menyapa seseorang, kemudian menanyakan kepentingannya kalau dia berhubungan dengan yang pertama adalah perhotelan dan yang kedua adalah tentang restoran. Nah, karena saya tidak atau di semester ini juga kita masih kondisi perkuliahan seperti ini, saya tidak berani untuk mengambil kurikulum itu, sehingga kemarin saya menawarkan ke tim teaching bahasa Prancis, yaitu Bu Lirin, saya mengatakan bahwa saya memodifikasi Prancis 2 ini tidak langsung ke bagian kepariwistaan, tapi saya modifikasi dengan hal-hal yang mungkin lebih praktis, lebih mudah dipahami dalam kondisi perkuliahan seperti ini, dan inilah yang disepakati. Jadi nanti mulai standar kompetensi atau learning outcome nomor 3 sampai dengan nomor 7 nanti menggunakan modul. Nah, pembagiannya nanti seperti ini. Kalau yang nanti saya sebutkan offline, itu maksudnya adalah ada kelas, jadi ada teman yang datang bagi yang bisa datang, atau yang tidak berarti menggunakan Zoom, atau yang tidak bisa dua-duanya maka menggunakan video di YouTube. Jadi nanti di meeting 1 sampai dengan meeting 5, maka nanti yang kita gunakan buku Bonjour et Bienvenue. Di kompetensi 1 nanti kita akan berbicara mengenai bon appétit atau selamat makan, ya, meeting kedua dan meeting ketiga. Nanti kita akan berbicara untuk yang di grammar itu yang mungkin harus lebih teliti nanti adalah penggunaan artikel partitif. Sedangkan untuk yang kedua mengenai manger et boire itu adalah verba. Jadi verba menyatakan makan dan minum itu nanti tentang konjugasinya saja. Jadi nanti kita recall kembali cara konjugasi yang kemarin. Hanya saja di semester 2 ini memang nanti sudah banyak tambahan mengenai konjugasi kata kerja irregulier atau tidak beraturan. Kemudian nanti akan kita modifikasi penggunaannya di dalam praktek yang lebih situasional, yaitu nanti bagaimana kita menanyakan atau bagaimana kita menyatakan makan apa dan ingin makan apa atau ingin minum apa. Kemudian untuk kompetensi yang kedua atau meeting keempat dan meeting kelima, nanti kita akan verdasa. Verdasa itu melakukan jual beli. Nanti kita akan bertanya mengenai harganya berapa, kemudian ingin beli berapa, dan lain sebagainya. Karena di sini berhubungan dengan beli, kemudian berhubungan dengan harga, free, maka kita nanti akan berbicara mengenai angka. Kalau semester 1 kemarin kita baru 1 sampai dengan 31 sesuai dengan kalender, maka untuk yang semester ini katakanlah saya katakan angka 0 sampai dengan tak terhingga. Gitu. Jadi misalnya kalau saya tanya ke yang ada di saya di sini, Alfaina, saya tanya ke Alfaina, kamu beli sepeda motor itu harganya berapa? Sepeda motor harganya 17 juta, jadi sudah ada juta itu yang tadi maksud saya tak terhingga dari situ.
Nah, mulai di kompetensi 6 sampai dengan kompetensi selanjutnya, itu yang saya sebut tadi, kita menggunakan modul. Jadi yang pertama, di yang modul pertama nanti kita akan bicara mengenai loisir dan sujet. Nah, loisir ini melanjutkan yang semester lalu kita bertanya kita menyatakan suka dan tidak suka. J'aime le football, j'aime la natation. Nah, di semester ini nanti kita akan tambahkan dengan j'aime la natation. Tout le lundi, je fais la natation. Kayak gitu. Saya suka berenang, setiap hari Senin saya selalu berenang. Kemudian harapannya, maukah kamu pergi berenang denganku minggu depan? Gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan sujet dan loisir. Loisir itu hobi, waktu luang. Sujet itu harapan. Jadi harapannya masih sebatas dalam tanda petik, masih sederhana seperti itu. Kemudian nanti juga akan ditambahkan dengan sebuah proposition. Proposition itu penawaran. Seperti tadi, maukah kamu pergi denganku minggu depan? Ya, gitu. Kalau setiap minggu aku pergi ke sini, maukah kamu pergi denganku setiap minggu? Jadi nanti kata kuncinya ada setiap minggu dan minggu depan. Kalau setiap minggu itu kebiasaan, nanti bentuknya seperti apa? Kalau minggu depan berarti ada komponen sujet di situ, ada komponen harapan. Jadi kalau harapan bisa jadi, bisa tidak, maka nanti ada struktur gramatikal tersendiri. Gitu. Nah, dari 3 kompetensi inilah yang nanti akan kita ambil sebagai mid semester. Dan nanti di sini yang tadi saya sebutkan, apakah bentuknya nanti tertulis, apakah bentuknya nanti dalam tanda petik project, dan nanti yang saya lihat berdasarkan dinamika kelas, kalau seandainya memungkinkan bagi Anda untuk membuat project, dan karena ini di sini itu butuh interaksi dengan dengan teman, dan nanti apabila memungkinkan interaksi dilakukan dengan virtual, nanti kita lakukan. Kemudian setelah meet, nanti kita masuk ke kompetensi 4, 5, dan 6, 7. Nah, yang pertama ke kompetensi 4, kita bicara mengenai ritme de vie, atau sebetulnya ini kalau dalam bahasa Inggris itu kita akan daily activity. Kalau ada daily activity, berarti nanti kita akan bicara banyak di situ kata-kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Misalnya seperti itu. Kemudian nanti juga akan kita gabungkan dengan misalnya aku bangun jam 5 pagi, aku ke kampus jam 8. Berarti nanti ada penggabungan antara pernyataan verba yang menyatakan aktivitas dengan pernyataan aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Jadi nanti kita bicara mengenai jam berapa dan jam berapakah ini, kamu telat, kamu tepat waktu, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan ke-11 kita bicara mengenai coordonnées. Coordonnées itu adalah segala informasi yang ada di dalam sebuah kartu nama. Jadi di situ ada alamat, ada nama, ada pekerjaan, ada nomor telepon, kemudian mungkin ada institusi, kemudian ada jabatan. Nah, nanti kita bicara di situ bagaimana menyatakan nomor telepon atau mengeja nomor telepon, bertanya nomor telepon, bertanya email, menyatakan email, seperti itu. Gitu ya. Kemudian di kompetensi ke-7 kita akan bicara mengenai décrire atau menggambarkan. Yang dimaksud menggambarkan di sini nanti bisa menggambarkan tempat, bisa menggambarkan sebuah barang. Nah, ini yang saya elaborasi atau yang saya serap dari yang kurikulum normal yang harusnya berhubungan dengan pariwisata, maka saya coba di sini sedikit. Nanti apabila capaiannya ternyata kita bisa memahaminya dengan baik, maka nanti harapannya di UAS nanti yang kita lakukan adalah yang ini. Jadi nanti kita bisa menggabungkan misalnya kalau saya orang Jogja, saya ingin décrire katakanlah Tugu Jogja itu. Kemudian saya bisa menyatakan hari ini, hari Minggu, katakanlah hari Minggu aku bangun jam 7 dan aku pergi ke Tugu Jogja. Tugu Jogja adalah sebuah tugu yang berada di tengah-tengah jalan bla bla bla, tingginya berapa, seperti itu. Jadi itu penggabungan. Jadi nanti harapannya apabila kita bisa melakukan ini atau capaian materinya tadi bisa, dan suatu saat kalau misalnya teman-teman ada yang langsung berkecimpung di dunia kepariwisataan, sudah punya dasar bahasa Prancis nanti untuk misalnya
membuat deskripsi tempat dalam bahasa asing yang lain yang bisa digunakan untuk memperkenalkan daerah atau benda yang ada di kota kita. Jadi misalnya begitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, kalau teman-teman lihat dari meeting, saya berikan ada 16 meeting. Padahal kalau dari kalender akademik ya, Kaldik itu hanya ada 14 meeting. Jadi nanti ada satu meeting yang dalam tanda petik saya berikan murni mandiri, kemudian ada satu meeting yang nanti kalau bisa make up class. Tapi kalau tidak berarti nanti kita menggunakan bisa jadi itu forum discussion atau bisa jadi juga nanti tugas betul-betul tugas mandiri. Yang nanti wajib kita bertemu di akhir adalah yang di meeting ke-15. Karena di meeting 15 ini nanti kita coba untuk merangkum semua materi yang ada, kemudian nanti itu kita coba bahwa nanti ujian UAS-nya seperti apa, sehingga itu kalau boleh saya katakan sebagai final test preparation. Ya, kemudian referensinya, karena sekarang modul masih ongoing, baru saya persiapkan dengan penyesuaian sana-sini, maka nanti pertama yang kita pakai adalah bonjour et bienvenue, kemudian konjugasi tentu saja, kemudian kamus, kemudian modul, dan YouTube. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan di mata kuliah yang lain, mungkin di translation sudah saya sampaikan juga mungkin. Jadi untuk YouTube tidak wajib menggunakan YouTube saya. Dalam artian, kalau misalnya Anda tahu bahwa minggu depan itu adalah bicara mengenai bon appétit, berhubungan dengan makanan. Jadi kalau makanan ada ekspresi yang diperlukan di situ, misalnya adalah vocab berhubungan dengan makanan, minuman. Kemudian tadi saya sebutkan kalau dari sisi grammar itu ada artikel partitif. Nah, karena sekarang juga sudah banyak pembelajaran karena kondisi pandemi itu mendunia, jadi banyak pembelajaran dan juga video pembelajaran. Anda boleh browsing-browsing mengenai misalnya artikel partitif itu apa. Jadi bisa jadi penjelasan dari video lain lebih mudah Anda terima daripada penjelasan saya, jadi tidak apa-apa. Gitu. Kemudian seperti juga yang kemarin di translation, karena kehadiran asumsi saya semuanya pasti mengikuti kelas ini, baik dengan menggunakan 3 cara yang berbeda tadi, maka maka kehadiran yang 10% saya bagi di dalam tugas akhir 5%, kemudian tugas keaktifan 5%, jadi nanti total ujian tengah semesternya 30, ujian akhir 35, dan tugas atau keaktifannya 35%. Gitu. Nah, kemudian seperti biasa ini tidak perlu saya ulang lagi ya. Jadi untuk yang nilai K bisa jadi nanti saya memberikan Anda nilai K. Kemudian untuk yang C seperti kemarin juga saya mengambil ini dari kurikulum, maka untuk yang C semester ini saya anulir, maka Anda berhak untuk mendapatkan nilai maksimal. Gitu. Kemudian saya masih memberikan saya challenge, saya buka juga sama seperti yang semester lalu. Jadi terutama yang sudah pernah mempelajari bahasa Prancis sebelumnya dengan topik-topik yang relatif sama dengan ini, dengan capaian yang sama dengan ini. Kalau misalnya Anda mau skip di meeting kelas, kemudian Anda bisa menemui saya, kemudian nanti kita bicarakan, nanti dalam tanda petik Anda mau saya tes. Gitu. Kalau ternyata memang sesuai capaian yang diminta di Prancis 2 STBA, maka nanti Anda juga berhak mendapatkan nilai A tanpa harus join di dalam kelas. Gitu. Tetapi yang saran saya adalah ini Anda sampaikan di awal. Jadi kalau mungkin kemarin saya memberikan kesempatan ke beberapa dari Anda untuk di akhir kelas, dan untuk yang saat ini kalau Anda menerima challenge saya, Anda sampaikan di awal kelas. Gitu ya, karena untuk yang semester ini saya pikir sudah lebih terstruktur, sudah lebih katakanlah sudah lebih baik dah pengaturannya daripada semester kemarin yang memang betul-betul baik bagi mahasiswa dan bagi dosen, bagi manajemen STBA juga, bahwa kita masih mencari bentuk bagaimana pembelajaran di pandemi COVID ini. Tapi kalau sekarang karena sudah tertata dengan baik, saya pikir bisa lebih dikomunikasikan dan diatur dengan baik. Oke, untuk capaian pembelajaran seperti yang tadi saya sebutkan.
lanjutkan karena sebetulnya ada 3 pokok bahasan yang besar di dalam materi kita semester ini, yaitu seperti gambar saya di situ ada gambar makanan, ada gambar mungkin buah-buahan, ada vin champagne. Jadi kita bicara mengenai gourmand. Gourmand itu selera makan. Jadi kita bicara mengenai makanan. Kemudian tadi di tengah ada tulisan reserve, reserve itu reserve, ya. Kemudian di belakang ada sedikit terlihat ada gelas, jadi itu ada di restoran. Kemudian di sampingnya itu ada gambar pariwisata dan menara Eiffel dengan batu musnya, itu di Sungai Sen. Jadi nanti inilah yang akan atau tujuan saya, harapan saya di Bahasa Prancis 2 itu ke situ. Jadi sesuai dengan memang kurikulum D3 kita, bahwa kita berada di 3 ranah bidang, yaitu pariwisata dan perhotelan ataupun juga di bidang MICE, event organizer. Jadi saya ambil untuk bahasa Prancisnya di bagian pariwisata dan perhotelannya. Gitu. Tapi terus terang saya, seperti tadi saya sampaikan, saya tidak mau nge-push diri saya sehingga saya memaksakan materi. Nanti kita lihat di dalam perkembangan kelas di kelas kita. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan di bahasa Prancis ini.